sebagainya, sahabatnya, dan sahabat kita sebagai pengikutnya yang sifat benar mengikuti ajaran-ajaran. Balik sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina amanu lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustabirina bil ashar. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, termasuk nikmat yang paling indah, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, termasuk juga nikmat kita bisa bangun pagi. Bangun pagi itu adalah nikmat, bahkan 2 rakaat sebelum salat subuh saja itu pahalanya adalah dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Kemarin ada anak muda yang bikin status, kalau 2 rakaat sebelum subuh dapat dunia dan seisinya, apakah dapat kamu juga? Dapat kamu juga, maksudnya siapa? Yang dia cintai. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada manusia paling sukses, manusia paling militan, tiada lagi yakni selain Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para pimpinan ranting dan Bapak Ketua DKM dan para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya mencoba membuat satu judul Muslim sukses dan militan di dalam Al-Quran. Jadi seorang muslim itu harusnya orang paling sukses, kira-kira begitu ya. Dan muslim yang diharapkan itu adalah muslim yang militan, bukan muslim musiman, tapi muslim yang militan. Jadi muslim yang tidak tergantung kepada viralnya apa, dia ikut apa, tapi muslim yang militan, muslim sukses dan militan, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu jangan digambarkan sosok yang tidak sukses. Seringkali ada juga penceramah menggambarkan Nabi itu sosok yang miskin. Ada kalanya ini salah memahami. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang kaya raya, tetapi sederhana, gitu ya.
Jadi Nabi Muhammad itu bukan miskin, tapi sederhana. Tapi suka ada juga yang menggambarkan terkesan Nabi itu miskin. Padahal harta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menurut catatan para ahli itu 1.217 kilogram emas. Kalau sekarang LM ya, logam mulia tuh, jangan emas perhiasan. Kalau mau perhiasan kan murah, udah murah nggak bisa dijual di toko, kita beli itu. Pinter nih para pedagang ya. Jadi 1.217 kilogram emas, kilogram bukan gram ya. 1.217 kilogram emas. Jadi kalau sekarang 1 gram itu rata-rata di atas 1 juta, 1.150 atau berapa, naik terus ya. Maka harta Rasulullah itu sekitar 1 triliun 43. Jadi jangan dianggap Rasulullah itu seorang yang tidak sukses dalam ekonomi. Jadi kalau mau dicari siapa yang paling sukses dalam segala bidang, ya Rasulullah SAW. Meskipun memang kalau dari sisi ekonomi misalnya kalah sama Abdurrahman bin Auf. Ada yang pernah menyebutkan Abdurrahman bin Auf itu hartanya 70.000 T. Saya pernah baca itu, tapi Allah a'lam ya. Harta Nabi Sulaiman katanya 20 T, berarti kalah sama harta Nabi Sulaiman 20.000 T. Jadi teman kita dari Amerika, Mas Elon, kalah tuh sama Nabi Sulaiman sama Abdurrahman bin Auf. Seluruh manusia itu ingin sukses. Cuma kadang-kadang memahami kesuksesannya itu ada yang salah, ada yang lupa. Bagaimana salahnya? Seringkali orang memahami bahwa sukses itu adalah ketika banyak uang. Ketika banyak uang saja. Kalau Islam, iya banyak uang, tetapi uangnya untuk apa? Itu. Tapi banyak orang menganggap sukses itu uang, sehingga dia mencari uang sebanyak-banyaknya, dia kumpulkan, dia timbun uang itu, dia timbun harta itu, lupa untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Bahkan dia mencari uang dengan segala cara, halal, haram, kalau kata orang Sunda hakan. Hak 3, halal, haram, hakan. Mau yang halal, mau yang haram diembat. Nah, ini kesalahan. Ada juga yang memandang bahwa kesuksesan itu kalau jabatannya tinggi, sehingga balihonya banyak di mana-mana. Lagi musim ya. Apakah Islam itu boleh mencapai itu? Boleh. Menjadi anggota legislatif, menjadi eksekutif, menjadi pejabat, itu boleh. Yang penting jabatannya dicari dengan cara-cara yang baik. Jabatannya dicari dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Jabatannya digunakan demi kemaslahatan umat. Ini yang kadang-kadang lupa dan salah. Sehingga seluruh manusia itu pasti ingin sukses. Cuma kadang-kadang salah jalan. Bahkan yang tidak Islam pun, kenapa mereka demikian? Ya karena ingin sukses. Cuma hidayah Allah tidak diberikan kepada semua orang. Bahkan Rasulullah sendiri, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Rasul aja nggak bisa memaksa pamannya, ya. Apalagi kita. Jadi hidayah itu tidak didapat oleh semua orang.
Lalu bagi seorang muslim sukses itu apa? Sukses bagi seorang muslim itu adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Di dalam Islam yang dimaksud sukses itu dua aja. Bahkan ini teori yang gak akan terbantahkan sampai kapanpun. Sukses itu adalah ketika dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya udah. Udah itu mentok. Mau jadi pejabat, mau rakyat, ya sama-sama bisa sukses. Itu. Mau yang miskin, kaya, bisa sukses. Itu. Mau yang tinggal di desa, di kota, bisa sukses. Karena ukuran kesuksesnya jelas. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhan dari neraka, itu adalah sukses. Maka ada ayatnya qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Selain sukses, seorang muslim itu harus militan. Tadi jangan hanya musiman, yang militan. Jadi harus betul-betul kokoh, istiqomah ya. Tadi dari tahun 2007, alhamdulillah. Dan saya kalau mau jujur ini yang kalau kuliah subuh yang paling banyak ya ini di masjid-masjid Muhammadiyah. Ini termasuk rekor. Apalagi kalau sampai 200 Pak. Ini segini aja udah rekor. Ya, di banyak tempat lah, misalnya kuliah subuh 10, 15, 20. Itu pun yang banyak anak-anak. Karena nunggu tadi, kadang-kadang nunggu apa itu ada snack-snack. Alhamdulillah. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana cara agar sukses? Nah, ini kalau menurut ahli, sukses itu didukung oleh dua hal. Yang pertama IQ, yang kedua EQ SQ. 20% IQ. IQ itu kepintaran. IQ intelijensi. Yang 80% itu emosional. Emosional itu bisa dari sikap sosial, bisa dari sikap spiritual. Jadi kalau ada anak di sekolahnya juara, dalam dunia nyatanya tidak juara, misalnya setelah lulus, yang juara terakhir lebih hebat dari yang juara satu, itu biasa saja. Karena bisa jadi di sekolah itu yang dinilai IQ. Walaupun saya bilang umumnya yang juara di sekolah juara di dunia nyata. Itu jadi jangan membuat pesimis orang. Ngapain jadi juara kalau gitu ya. Umumnya begitu, tapi kalau ada orang yang di sekolahnya juara tetapi setelah lulus, setelah hidup di masyarakat tidak juara, bisa jadi IQ-nya bagus, EQ, SQ-nya kurang. Maka resep-resep yang banyak itu candaan-candaan, termasuk mungkin penelitian. Katanya dari 100 orang yang kerja keras, jadi hanya 2 orang yang sukses. Makanya kalau salah memahami, kalau gitu nggak usah kerja keras. Misalnya di dalam satu perusahaan yang kerja keras ada 100, yang sukses 2. Kenapa? Karena kesuksesan itu bukan dari kerja keras. Banyak faktor. Lalu bagaimana umat Islam agar mencapai sukses? Nah, umat Islam ada resepnya. Ada resepnya. Jadi umat Islam itu enak ya, ada resep. Cuma kadang-kadang kita tidak pakai resep ini. Mungkin yang pakai orang lain. Jadi kadang-kadang yang lebih sukses itu orang lain. Kadang-kadang. Kan namanya kadang-kadang. Di dalam Islam resep sukses itu ada 7. Nah ini kalau kita orang tua, nah ini untuk anak kita.
Termasuk kita juga sebetulnya bisa ya. Termasuk anak kita, keluarga kita. Nah ini kita kasih tahu nih. Di dalam Islam itu resep sukses ada 7. 1. Ini alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Sukses itu ditentukan oleh iman. Itu. Jadi walaupun kaya tidak beriman ya pasti enggak sukses. Itu dalam Islam. Itu udah pasti enggak sukses. Tidak akan sukses. Loh bagaimana kalau ada orang tidak beriman tetapi amalnya banyak, jadi pejabat, banyak membantu. Nah, ini kan di dalam Quran jelas. Dalam Quran surat An-Nur misalnya dikatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yasabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang kafir itu amalnya bagai fata morgana. Oh bagus ya amalnya, disamperin hilang. Atau dalam surat Al-Furqan wa qaddimunna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Katanya nanti Allah tunjukkan nih amal-amal orang kafir itu. Wah ini amalnya banyak, membantu apa. Apalagi kalau mau daftar ya, amalnya banyak. Tapi kata Allah, waja'alnahu haba'an mansura. Amalnya itu Allah jadikan bagaikan debu yang bertebaran, enggak ada gunanya. Atau ada ustaz di TV yang menggambarkan, nah, gitu ya. Nah, ya itu termasuk tidak sholat. Ini beriman tidak sholat, apalagi tidak beriman. Karena ada seorang budayawan bertanya, yang penting kan berbuat baik, gitu ya. Yang penting kan berbuat baik, bermanfaat, sopan, santun. Ngapain sholat? Ini sholat aja. Lalu kata Pak Ustaz dijawab, iya nanti di akhirat ini amalnya itu ditunjukkan nih, banyak amalnya nih, bantu orang yang lapar, bantu orang yang miskin, tetapi tidak punya kunci. Untuk apa? Kayak kita punya mobil bagus, nggak ada kuncinya, ya udah, nggak bisa dipakai. Jadi yang pertama beriman. Jadi anak kita, generasi kita, yang paling penting itu iman. Itu. Maka di dalam Al-Quran surat Luqman dikatakan memang iman dulu. Rabbana la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sukses itu yang pertama iman dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang senantiasa berdoa, ya Allah ampunilah dari dosa kami, ya Allah jagalah kami dari api neraka. Itu kunci kedua. Jadi iman tidak mau berdoa ya nggak ada, sama juga, nggak bisa sukses. Iman berdoa. Maka nanti saya di akhir itu kunci sukses itu 3: iman, doa, usaha. Karena kalau kita selama ini ada usaha, doa, kita tambahin iman dulu baru usaha, iman dulu baru doa baru usaha. Jangan dibalik ya, iman, doa, usaha. Itu yang kedua, rajin berdoa, senang berdoa, senantiasa berdoa. Yang ketiga as-sabirin, orang yang sabar. Dalam ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat
bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu tiga. Yang pertama salawat, dapat ampunan, salawatun min rabbihim, wa rahmah, dapat kasih sayang, al-muhtadun, dapat petunjuk. Jadi kalau orang sabar aman. Lalu ada pertanyaan, ini orang rajin berdoa, ini orang imannya bagus tapi nggak sukses, belum sukses. Bisa jadi sabarnya kurang. Kok ada yang tidak muslim lebih sukses, mungkin sabarnya lebih baik. Selain sabar ada syarat lain, wasadiqin, orang yang jujur. Orang yang jujur. Jadi kalau mau sukses harus jujur. Nah ini juga penentu ya, penentu jujur. Kalau dibahas lagi jujur itu kriterianya banyak kalau dalam Quran ya. Al-Baqarah tuh. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin was-sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihi idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu. Ternyata orang jujur itu bukan hanya jujur biasa ya, banyak cirinya. Termasuk orang yang senang memberi itu dari ciri jujur. Orang beriman itu ciri jujur. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muhtadun. Banyak cirinya. Jadi kalau ada yang tidak muslim lebih sukses, bisa jadi jujurnya lebih tinggi. Jujurnya. Wal qanitin, nomor 5 adalah al-qanitin, orang yang taat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Misalnya orang Islam berdagang, kenapa tidak sukses? Belum sukses, tidak sukses. Bisa jadi tidak taat, disuruh tidak riba, malah dia yang riba. Iya kan? Umat Islam dilarang riba, tapi dia malah riba. Masya Allah. Ya meskipun nanti riba itu banyak perbedaan ya, perbedaan cara memahaminya ya, cara memahami riba itu. Tapi banyak sekali testimoni orang yang mengatakan bahwa setelah jauh dari riba itu, bisnisnya apanya itu dimulai. Wal munfiqin, dan orang yang senantiasa berinfak. Ini jangan-jangan ini doa sudah, iman sudah, sabar sudah, jujur sudah, taat sudah, ini jarang infak ya, jarang berinfak. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmun la bay'un fihi wala qullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allah menyampaikan, wahai orang-orang beriman, berinfaklah sedikit saja dari apa yang telah Allah rizkikan sebelum datang satu hari tidak ada jual beli,
walaupun punya uang 1 triliun, nggak ada yang mau nerima di akhirat itu. Saya mau beli nasi uduk 1 triliun. Di dunia dapat berapa tuh? Banyak ya. Di akhirat nggak laku. Maka mumpung masih laku, duit itu di dunia aja. La bai'un fihi wala hullatun. Tidak ada ordal. Kalau sekarang istilahnya ordal ya. Khullah. Tidak ada saudara yang bantu, tidak ada teman yang bantu, wala syafa'ah, tidak ada pertolongan. Nah, ini terkait infak ini memang cukup bangga ya. Muhammadiyah termasuk yang cukup getol di dalam infak. Saya ada satu grup orang itu bilang gini, katanya lembaga zakat yang kredibel menurut orang BI. Kata beliau, ini saya benar apa salahnya nggak tahu ya. Kata orang BI, lembaga zakat yang kredibel itu ada 2. Di antaranya adalah Lazismu. Nah, kata beliau, Allah, Masya Allah. Kenapa saya bilang begini? Munfikin, karena menurut penelitian di Indonesia tahun lalu itu, yang tadinya potensi kita itu 327 triliun 1 tahun. Kalau zakat semua yang wajib zakat bukan infak ya. Kalau semua zakat se-Indonesia itu dapatnya 327 triliun. Tapi yang terkumpul 17. Jadi berapa persen? Baru 5% ya. Baru 5%. Nah, ini renungan kita ya. Lalu saya tanya lagi, ada seorang kawan yang kebetulan menjadi komisioner ya. Katanya ada penelitian zakat yang tidak ikut pakai lembaga. Nah, gitu. Jadi langsung kasih. Ya, menurut penelitian katanya ada 60 triliun, sekitar 60 triliun umat Islam Indonesia itu yang berzakat tidak ke lembaga, sehingga tidak tercatat. Yang tercatat hanya 17 triliun. Itu dari berbagai lembaga zakat, dari Baznas, dari LAIS, dan lain sebagainya. Kalau kita tambah 17 tambah 60, 77 dibagi 327, ya baru 1/4, nggak nyampe 1/4 ya. Memang ini wal munfikin. Jangan-jangan umat Islam ini banyak kalah dalam ekonomi, ya bisa jadi karena munfikin. Yang terakhir nomor 7 resepnya adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Ini para ahli tafsir beda-beda. Ada yang mengatakan orang yang di waktu sahur sebelum subuh dia udah istighfar. Ada yang mengatakan dia itu tahajud sampai waktu sahur. Ada yang mengatakan orang yang subuhnya berjamaah, itu yang dimaksud mustaghfirina bil ashar. Dan ini kita cek dari sekian umat Islam, misalnya dari satu lingkungan yang jamaah subuh itu termasuk sedikit. Di masjidnya besar tapi yang subuh rata-rata sedikit. Beda dengan di sini ya, agak lumayan alhamdulillah ya. Artinya apa, bisa jadi ketidaksuksesan itu karena bangunnya kesiangan atau bangunnya pagi tetapi tidak mustaghfirin, tidak berzikir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun pagi tetapi ya hanya untuk yang lain. Tidak subuh dulu, tidak sholat dulu, tidak baca Quran dulu, tidak berzikir. Hadirin jamaah yang berbahagia, itu 7 kunci sukses. Selain sukses, seorang muslim itu harus militan. Ini waktunya sedikit lagi ya. Apa itu ciri militan? Bukan musibah. Ternyata cirinya juga masih nyambung dengan tadi. Setelah sukses dia harus militan. Ciri orang militan apa? Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mendengar ayat-ayat Allah, disebutkan nama Allah, bergetar hatinya.
gitu ya. Ketika dengar azan itu bergetar, langsung samperin. Itu. Yang kedua, wasabirina ala ma asabahum, sabar dari apa yang menimpanya. Sabar kaya, sabar miskin, sabar. Karena kaya juga harus sabar. Sabar agar dia dengan kekayaannya bisa tetap taat. Karena kata para ustadz, kalau kita hartanya 10.000, nyumbang 1.000 itu bisa. Tapi kalau hartanya udah 10 triliun, nyumbang 1 triliun, susah. Sabar kan, perlu sabar. Sabar itu kan ada 3, sabar musibah, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, wa muqimis shalah, orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ini militan. Jadi kalau muslim KTP doang nggak pernah sholat ya tidak militan. Yang terakhir, wal mimma razaqnahum, masih nyambung lagi tuh. Orang yang senantiasa berinfak mimma, dari sebagian kecil, nggak gede-gede, nggak gede-gede. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian kecil. Kalau zakat profesi hanya 2,5%, kecil ya. Zakat emas 2,5%. Nah, itulah diantara ciri-ciri orang yang militan. Hadirin jamaah yang berbahagia, 4:30 lagi mendekati waktu syuruk. Saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi muslim, dan muslimnya muslim yang sukses. Setelah sukses kita menjadi muslim yang militan. Itu aja. Terima kasih. Jika ada yang disampaikan, dipersilakan. Ada pertanyaan? Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hasan telah menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jamaah mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kami memberikan sebelumnya. Barangkali dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada yang bertanya, kami persilakan untuk keluar terlebih dahulu. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nggak bertanya, Ustaz, cuma ingin minta saya yang tadi yang prospek sukses saya angkat itu ditampilkan. Itu ada sih proses itu. Alhamdulillah. Baik. Tapi ini yang satu lagi 7. Iman, doa, sabar, jujur, taat, dermawan, istighfar. Yang ini? Nah, ya. Baik. Nah, tinggal ngamalin ini yang harus istiqomah. Insya Allah. Kalau ngamalin ini pasti sukses, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang kaya-kaya, Baik. hampir 1.200 kilogram emas membangunnya. Dalam suatu kisah, karena Rasulullah SAW, apakah sama seperti itu? Beliau ketika menerima tamu karena laparnya, dia merasakan lapar.
sebabnya itu di tahdid berdiri dengan batu seperti itu. Apakah itu memang karena untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita harus belajar untuk lebih sederhana dalam hidup sosial. Sebenarnya Rasulullah sendiri adalah orang yang tidak miskin tapi sederhana. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan luar biasa. Saya kadang miris menggambarkan Rasul itu miskin. Kalau sederhana tepat, Rasul itu sederhana. Padahal dalam catatan harta Rasul 1217 kg emas. Tapi infaknya 1251 kg emas. Artinya hartanya 60% lah berarti ya. Kalau digabungin infak dengan harta, artinya infaknya itu 60%. Kalau kita 2,5% udah keren ya kalau kita. Jadi jika ada hadis tadi menceritakan itu maknanya bahwa Rasul itu betapa sederhana. Bahwa Rasulullah itu kaya tetapi tidak poya-poya. Bahasa sekarang poya-poya ya. Rasul itu kaya tetapi kayanya itu bukan untuk sendiri, untuk umat. Nah, itu ya. Itu harus kita contoh. Sekarang banyak yang kaya, mungkin ya bisa mengalahkan Rasul. Rasul tadi hanya 1 triliunan. Sekarang ada yang banyak, ada yang puluhan triliun, ada yang, tapi yang mampu seperti Rasul ada enggak? Triliunan, tetapi 60%-nya itu untuk umat. Masya Allah. Ini nih yang luput dari kita, yang luput dari kita. Ada, tapi bukan orang, lembaga. Itu udah alhamdulillah. Ini amal jariahnya para tokoh kita ya. Saya pernah mendapatkan informasi katanya tanah yang paling banyak tanahnya di Indonesia itu Muhammadiyah, betul nggak itu? Tapi bukan orang ya, lembaga. Sehingga kerennya itu nggak akan ada yang rebutan gitu ya. Nah, itu karena bukan milik pribadi. Masya Allah. Ini yang harus ditiru ya, bahwa kita itu harus kaya. Memang harus kaya. Karena nggak mungkin seorang itu dakwah sukses seperti Nabi kalau tidak kaya. Itu bisa kita bayangkan. Gitu. Nggak mungkin. Nggak logis. Orang tidak kaya bisa berdakwah sehebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang umat Islam ada 2 miliar, manusia ada 7 miliar. Islam didakwahkan hanya 23 tahun. Kenapa? Ya diantaranya itu kaya. Kalau tidak kaya, dakwahnya lambat pasti. Ya. Jadi itu yang harus dimiliki oleh seorang Muslim itu harus kaya. Nah, targetnya gitu ya. Tapi kekayaannya itu dipakai untuk sesuai syariat Islam dan jangan lupa sederhana. Itu jangan lupa sederhana. Kan dalam Qur'annya ada ya, apa namanya? Waqsid fi masyika waqbud bi sautika inda al-aswatil aswatul. Itu yang tentang sebelumnya, ayat sebelumnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Gimana itu? Aqimus sholata wa atuz zakata wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Enggak boleh dengan hartanya menjadi sombong,
dengan jabatannya menjadi sombong. Jabatan itu harus, kalau bisa umat Islam itu yang menjadi pemenang. Itu pengaruhnya banyak. Ada ustaz yang bilang kalau urusan ceramah itu nggak banyak ngaruhnya, tapi kalau pejabat tanda tangan menutup tempat apa itu langsung tutup. Itu baik ya. Jadi Rasulullah itu kaya tetapi sederhana. Jadi memaknai hadis jangan dimaknai Rasulullah itu miskin. Sederhana. Kalau urusan pribadi sampai batu diganjelin ke perut, artinya puasa, berpuasa. Baik, ada lagi? Apakah ada yang ditanya lagi dari Bapak dan Ibu? Baik, jika tidak ada, maka disebutkan pengajian siang pada pagi hari ini. Namun sebelum tutup, izinkan saya membacakan informasi. Untuk informasi pertama, pengajian pimpinan hati Muhammadiyah Pusat yang akan dilaksanakan pada hari Senin malam Selasa, yang akan menjadi sumber adalah Ustaz Dani Yanwar kepada istri AKMA. Kemudian kajian pekan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 yang akan menjadi sumber adalah Ustaz Dr. Ahmad Murad LCMA. Dan untuk kajian siap pekan depan seperti yang dilakukan oleh Pak Ketua DPR bahwa Qiyamul Lail dan kuliah subuh yang akan dilaksanakan pekan depan untuk tanggal tersebut diliburkan dan kita akan memulai pengajian seri Jumat lagi kembali pada tanggal 11 Februari 2024. Baiklah, yang itu bersama-sama ditutup bersama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum salam. Saya juga menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini pakai apa nyambung ke itu? Pakai dongle. Pakai dongle. Dongle itu ada sambungannya buat nyambung ke fokus. Enak jadi. Iya, nyambungnya sih langsung pakai koneksi. Jadi dia koneksi dari tablet langsung nyambung ke dongle-nya. Kalau pakai HP bisa? Bisa juga. Bisa juga. Iya, jadi sama. Tinggal dikonekin ke dongle-nya sampai Bluetooth. Namanya dongle ya? Iya, dongle. Pak Ustaz, terima kasih Pak Haji, banyak. Masya Allah. Tapi saya mau izin dulu ya. Mau ada keperluan. Masya Allah. Berkah Pak Haji. Terima kasih. Sampai saya Pak Haji. Ya Pak. Sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada itunya Mas. YouTube ini nanti bisa di masjid. Bisa di sama Ini berarti di apa? YouTube masjid masjid apa Mujahidin. Boleh di share Pak Haji. Yang dibagi ke ustaznya. Share ya nanti ya. Alhamdulillah. Oh ini Masya Allah. Ya Pak Haji. Tinggal di mana, Pak Ustaz? Di Parung Pak Haji. Parungnya di mana? Gunung Sindur. Oh, Gunung Sindur. Saya kan kalau hampir kadang-kadang belum sekali ke situ. Oh gitu. Karena ada tanah di Cogrek, satu lagi di Rumpin juga ke sana. Oh ini pokoknya kalau dari sebelum Pasar Parung ke kanan. Pasar Baru. Arah BSD. Oh, arah BSD. Enggak jauh, 3 kilo dari situ. Kan ada yang simpang ke kiri yang lurus tuh. Yang lurus. Yang lurus lagi. Dari Ini kan dari Parung, Ya. lurus Parung, tapi kan ada akhir itu kan ada yang lurus jalannya, ada yang kembali ke kiri. saya yang lurusnya. Lurus lagi. Lurusnya gitu. 1 kilo dari situ. Oh, itu. Oh iya. Baik. Alhamdulillah. Tapi lancar tadi karena kosong di sana. Kalau pagi lancar. Jauh juga ya Ustaz. Kalau sore ya kita tahu itu. Alam Kalau